Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprita Prima Hartanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya diperkenankan untuk melaksanakan aksi nyata dari modul budaya positif 1.4 dalam 2 kegiatan. Yang pertama yaitu mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif di lingkungan kelas saya, yang dalam kegiatan ini saya membentuk keyakinan kelas. Yang kedua adalah diseminasi kepada rekan sejawat tentang pengetahuan nilai-nilai budaya positif. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar? Baik. Di sini Ibu Prita bersama dengan Ibu Silvi sebagai wali kelas akan berkolaborasi untuk membentuk keyakinan kelas 7E. Anak-anak siap? Sebelumnya kita akan mengawali dengan tepuk semangat ya, biar semuanya bersemangat. Ya, ya, tepuk semangat. Baik, anak-anakku semuanya, kita percaya bahwa nilai-nilai kebajikan ya atau kebaikan ini harus kita terapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita. Saya ingin tahu terlebih dahulu, siapa yang tahu nilai-nilai kebajikan apa saja yang kalian ketahui? Tunjuk jari. Jujur, Bu. Sip, jujur. Apa lagi? Ya, Mbak Disiplin. Disiplin, baik. Baik, ya. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, bagus. Ayo. Ayo. Gotong royong dan ada lagi? Mas, ayo. Sopan kepada teman, baik. Saling membantu, bagus sekali. Nah, itu tadi beberapa nilai kebajikan yang sudah kita kenal bersama ya, anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, untuk menyatukan ya berbagai ide atau pendapat dari semua anak-anak semua ya, sehingga nanti kita bisa menyepakatinya sebagai keyakinan kelas kita. Siap? Siap. Anak-anak sudah menerima kertas? Silakan untuk dituliskan di situ paling tidak 1 nilai kebajikan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Untuk yang sudah menuliskannya, bisa langsung ditempelkan pada kertas manila yang ada di papan tulis. Silakan. Gambar ya. Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Ayo silakan.
kebaikan yang datang teman-teman. Ada disiplin, amanah, jujur, sopan, menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, menghargai perbedaan teman, menghormati sesama, disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, saling membantu, beradab, rapi, rajin, jujur, tidak mengejek, saling kerjasama, tolong menolong, sopan terhadap sesama, saling menghormati, bertanggung jawab, ramah, kerjasama, saling membantu, gotong royong, baik, disiplin, memanggil dengan nama aslinya, disiplin, tanggung jawab, menghargai dan saling membantu, saling menghormati, menghormati, bergotong royong, saling menghargai satu sama lain, bertanggung jawab, kerjasama, mandiri, bertanggung jawab, mandiri dan baik. Baik. Silakan berdasarkan yang dibacakan Mbak Ais temanmu, mana nilai kebajikan yang kalian sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita? Bisa diambil Mbak? Yang mana? Silakan tunjuk jari. Yang sore. Ayo. Ayo segera. Ya Mbak disiplin Mbak, diambil Mbak, pindahkan di sini. Yang lain setuju? Setuju. Lagi, yuk lagi. Kerjasama. Sama. Baik. Yang lain setuju? Setuju. Kerjasama atau bergotong royong, oke? Gotong royong. Ya. Yuk lagi. Ya Pak. Saling menghormati. Yang lain setuju? Sepakat? Setuju. Baik. Ya. Silakan ada lagi. Ayo. Yang belum. Ya. Bertanggung jawab, Bro. Baik. Setuju yang lain bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab. Ya, ada lagi? Masih ada sopan, jujur, baik, saling membantu. Ayo, coba. Pak, Jujur. 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 Baik. Sepakat jujur ya? Ya. Tadi masih ada yang mungkin akan ditambahkan. Masih ada sopan, bertanggung jawab, saling membantu, saling menghormati. Ya. Sopan kepada teman. Setuju? Setuju. Baik. Sopan. Mana tadi Mbak yang sopan? Ini yang belum. Apa lagi? Ada yang belum? Ya. Tolong menolong. Tolong menolong, sepakat? Sepakat. Baik, jadi anak-anak harus saling tolong menolong. Ini hasilnya ada disiplin, kerjasama, saling menghormati, jujur, mandiri, bertanggung jawab, sopan, dan tolong menolong. Ada 7 keyakinan kelas. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Sudah? Ya, terima kasih. Ini menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Ya, anak-anak semua sepakat untuk melaksanakannya? Sepakat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ai. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita yang mana itu semua harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk waktu dan partisipasi dari anak-anak semua. Kita akhiri bersama semuanya. Ingat tepuk salut ya. Tepuk salut. Ingat ya. Ya, tepuk salut. Jempol. Salut. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Ngeplak, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngeplak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang utama dan pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini Bapak Ibu dalam rangka diseminasi budaya positif. Tugas dari kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa sholawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara inti, yang keempat lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar, kita awali bersama dengan berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara berikutnya adalah sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kebiasaan kita yaitu budaya positif di sekolah kita. Kepada Ibu Dr. Anda Warih Jati Rahayu MSI, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diundang untuk menyaksikan presentasi saudara kita, teman kita berberita sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Intinya bahwa beliau akan memaparkan diseminasi. Arti diseminasi itu kalau saya tidak salah itu adalah menyampaikan, menebar, mengajak. Karena setelah benih disebar, intinya nanti kalau tidak disirami ya, nanti akan mati. Sehingga setiap saat beliau akan mengajak kita tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Sampai Bapak Ibu juga mengikuti jejaknya karena ini adalah budaya positif yang sesuai dengan visi kita. Monggo silakan Bapak Ibu mengikuti dengan seksama. Apabila berkenan nanti mengikuti jejak berita dan bertanya apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kurang paham, dan berita punya kewajiban untuk membimbing teman-teman semua ya ke arah budaya positif sehingga budaya positif di sekolah kita dapat terwujud ya, tentunya dengan keyakinan dengan anak-anak, karena sekarang olahannya tujuannya kita bekerja ya, sebagai guru adalah anak atau murid atau siswa ya, karena belum berubah terus ya, nanti bagaimana kesepakatan itu kita adakan sehingga anak-anak satu merasa berkembang, merasa dengan nyaman tentunya di sekolah ini, dapat menerima ilmu dengan baik, dapat menerapkan ilmu dengan baik dimanapun dia berada, dan sebagai bekal untuk kelanjutan dia untuk pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Endingnya suatu saat nanti dia akan menggapai cita-cita dengan harapan dia dan keluarga sebagai bekal hidupnya. Ini investasi akhirat untuk kita semua. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya berterima kasih atas nama SMP Negeri 1 Ngeplak kepada Bu Brita dan siang nanti kepada Mas Amar sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Monggo dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini ya, baik berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan teman
atau nanti kita bisa berdiskusi apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara sekolah dan saya. Gitu. Saya siap mendampingi sampai Bu Pita dinyatakan berhasil. Dan saya mohon Bapak Ibu Guru juga demikian ya, mendampingi, membantu, berkomunikasi, menerapkan ilmu yang sudah kita sampaikan hari ini, dan selanjutnya nanti saling menolong apabila ada kesulitan, sehingga semua permasalahan atau semua hal yang terjadi di sekolah ini bisa selesai dengan baik. Saya juga mohon maaf apabila selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan ya, karena beberapa saat saya juga sakit sehingga tidak bisa mendampingi secara intens, tapi saya berusaha berkomunikasi lewat WA, berkomunikasi lewat telepon agar Bu Pita tidak merasa sendiri untuk berjuang, untuk perjuangkan harapannya menjadi tidak C lagi, tapi guru penggerak yang lolos di angkatan 10 Kabupaten Jombang. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan silakan Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat silakan mengikutinya. Saya semakin banyak calon guru penggerak semakin bangga kita bahwa inilah SMP Negeri 1 Mutlak yang selalu ingin maju dan berkarya, berkembang, ya, meraih sesuai dengan visi sekolah. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum berkenan. Sukses untuk Bu Pita. Silahkan dibantu Bapak Ibu untuk mensukseskannya, dan bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mendampingi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan diseminasi atau pengibasan budaya positif dari modul 1.4 yang kami pelajari beberapa waktu terakhir ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu foto kecil di Bapak Ibu. Kami kemarin menyusun keyakinan kelas di kelas 7E. Selanjutnya adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama teori kontrol, yang mana seorang guru ini ternyata harus mengerti dan memahami betul ya teori kontrol. Kemudian yang kedua nanti penyusunan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini ya, saya mohon Bapak Ibu berpasangan ya untuk semuanya berdiri saja dulu, berdiri sama kecil Bapak Ibu ya, untuk mengetahui bagaimana kontrol kita ya, kontrol diri kita sendiri sebagai pribadi ya. Saya mohon kita ikuti di situ instruksinya. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda, salah satu nanti ya. Kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Teman kita yang satu, pasangan kita ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Nah, ini bagaimana reaksi dan upaya dari kita Bapak Ibu. Untuk bendanya kita ambil tisu saja, nggak apa ya Bapak Ibu ya. Tisu satu lembar untuk dipegang salah satu, dan pasangan pun ya, kami mohon nanti untuk berupaya untuk merebutnya. Ada sama siapa? Sama beda. Baik, siap ya Bapak Ibu, siapa yang mengepal, siapa yang akan merebut, sudah siap? Oke, kita butuh waktu 2 menit ya untuk bagaimana Bapak Ibu berupaya untuk meminta ya, ataupun ya benda yang, tapi itu tolong dianggap benda yang berharga ya. Mungkin itu adalah cincin
berusaha keras untuk mempertahankan. Baik, ini dari Bapak Ibu yang memegang ya, dari memegang benda berharga tadi. Kemudian dari Ada pendapat lain mungkin dari Bapak Ibu yang memegang dulu selain Ibu Retno tadi. Terima kasih Bu Retno. Ya. Prinsipnya kuat. Ini Oke. berharga sekali. Prinsip akan kita berikan pada anak cucu kita sehingga kita pertahankan. Punya prinsip Ya. kuat gitu ya. Walaupun disokong enggak Ya, baik. Terima kasih Bu Marlina. Bu Marlina, kita punya keinginan yang kuat untuk menyimpan benda tersebut sehingga ya tidak terambil oleh orang lain karena itu sangat berharga untuk masa depan keluarga kita. Mungkin ya. ya, kemudian berusaha untuk pantang menyerah dalam berusaha dan ya melakukan segala hal untuk mendapatkan tersebut. ya, terima kasih Bu Silvi ya. Terima kasih Mbak Silvi. Ada lagi mungkin sudah dengan segala upaya ya, tapi tetap tidak diberikan. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, kurang lebih. Oh ya, dengan beberapa teknik, cara ya, sehingga berusaha untuk mendapatkan benda itu, namun tidak dapat ya Bapak Ibu karena saking kuatnya yang bertahankan. Ya, dari situ apa yang bisa kita simpulkan? Dari situ mungkin ada betapa ya kita mempunyai kekuatan ya untuk mengontrol diri kita sendiri. Ya, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Bisa mengontrol orang lain kah? Oh iya, kalau dalam kegiatan tadi, apakah tadi yang meminta itu bisa mengontrol orang dengan segala upaya tadi untuk menyerahkan? Oh tidak bisa ternyata. Ya, dengan demikian siapa yang mempunyai kontrol? Ya, kepada ya, diri sendiri, termasuk kepada semua murid kita ya Bapak Ibu ya. Apakah sebenarnya kita bisa mengontrolnya? Ya, oke. Ini menjadi pertanyaan berharga untuk kita, bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol siapapun. Ya, mungkin anak-anak saat itu yang bisa kita perintah, bisa kita kontrol, itu dalam posisi yang memang ingin dikontrol, ya, memang ingin dibimbing ya, ataupun ingin mendapatkan ya bahan pendampingan dari Bapak Ibu guru, ingin mendapatkan arahan, ingin mendapat motivasi ya dari kita sebagai guru. Tapi sesungguhnya untuk posisi yang sangat ya penting tadi dalam mempertahankan sesuatu, kontrol ini ya tidak bisa kita lakukan ya kepada orang lain. Ini menjadi bahan dasar kita Bapak Ibu sebagai pendidik ya, bagaimana agar kita mulai mengurangi kontrol kita ya kepada anak-anak. Ya, dalam hal ini kita tidak mengambil posisi yang dominan ya Bapak Ibu. Sesekali memang anak-anak perlu kita kontrol ya untuk membangkitkan motivasi ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya di hati kecil mereka pun ya tidak ingin dikontrol oleh siapapun. Nah, tadi ini ya pertanyaan berikutnya. Sudah bisa membuka proses. Oke. Ada beberapa kalimat di situ. Dan di situ dipilih apakah itu merupakan hukuman ataukah konsekuensi. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu hasilnya.
Ya, bagaimana Mbak Ibu, benar semua? Dari 14 itu? Salah. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Selesai Pak Bram? Tinggal satu. Contoh bagaimana perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, nanti sanksi atau konsekuensi yang ada di situ nanti kita kembangkan ya menjadi suatu restitusi. Ya, nanti yang mungkin akan disampaikan di sesi berikutnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, sekarang kita akan menuju kepada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, apa saja yang bisa kita ketahui? Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah membaca atau perso 5 posisi seorang guru, posisi kontrol seorang guru. Jadi dalam mengatasi masalah anak, misalnya ada anak yang mungkin mencontek ya, kira-kira apa yang kita lakukan pada anak tersebut? Mbak Silvi? Kalau anak mencontek, mungkin kita bisa menanyakan apa sih alasan dia mencontek, untuk mencari tahu apa yang anak tersebut akan melakukan ketika dia ketahuan mencontek itu. Biasanya minta maaf atau apa. Baik, ya. Terima kasih Mbak Silvi, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Ada lagi mungkin? Kalau Mas Bram, apa yang dilakukan ketika anak terlambat, Mas? Untuk PJUK, kebetulan kalau misalnya ada anak yang terlambat masuk ke kelas saya, biasanya saya akan memberikan peraturan guru. Jadi misalnya kalau kamu terlambat itu, apakah istilahnya bukan sama ya, mengatur peraturan atau melanggar peraturan. Jadi kalau nanti ada peraturan, sebenarnya itu masih Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bram. Ya, baik Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ternyata memiliki tidak hanya 1 atau 2 posisi kontrol. Kita saksikan ya sebuah video yang nanti kita harapkan akan memotivasi kita. Kita selama ini ada berada di mana? Kita sebagai guru dengan posisi kontrol yang seperti apa? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah Kita saksikan Bapak Ibu seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk
mengalami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincang,
Tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus
terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Luar biasa. Ya, ada yang mungkin ingin menyampaikan pendapat? Bu Siti. Ya, Purno. Ya, kita jadi sadar ya Bapak Ibu dari tayangan video tadi 5 posisi kontrol yang mungkin kita lakukan selama ini. Ya, ini juga membuat saya sangat saya baru tahu Bapak Ibu ya, belajar di sini ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh. Sebagai guru ternyata banyak sekali kekurangan saya selama ini dalam memperlakukan murid, dalam mengatasi masalahnya, dalam memerdekakan murid ini belum tampak untuk saya. Nah ini nanti monggo Bapak Ibu setelah ini kita akan mulai ya Bapak Ibu untuk berbenah bagaimana agar kita bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhannya, memerdekakannya, namun dengan tetap selalu memperhatikan karakternya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dari kegiatan diseminasi kali ini kita harapkan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, terutama tadi juga yang tentang keyakinan kelas Bapak Ibu sebagai seorang wali kelas dan seorang guru. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai besok di tahun ajaran baru, kita harus membuat kesepakatan kelas dari keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Ya, caranya adalah dengan curah pendapat. Jadi anak-anak kita tanyai satu-satu. Ya, apa saja usulan nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas, selanjutnya kita sepakati. Dan sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kalau tadi melihat video tadi 5 posisi kontrol, kemarin saya menjawab di lembar penilaian LMS itu ada pertanyaan ya, posisi Anda sekarang ada di mana? Saya jawab sementara ini, sejauh ini saya masih sebagai seorang pemantau dan sebagai teman Bapak Ibu ya. Jadi saya belum sampai pada posisi yang terbaik yang kelima, yaitu sebagai manajer. Inilah fungsi kita Bapak Ibu untuk memerdekakan anak, karena kita sadari bahwa setiap anak memiliki kodrat, memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing. Tugas kita adalah menuntunnya menuju kesuksesannya, kebahagiaan dan keselamatannya, sehingga anak menyadari bahwa dia punya masa depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Namun demikian saya ingin mendengarkan satu pendapat atau refleksi dari apa yang Bapak Ibu peroleh pada pagi hari ini. Meskipun dalam waktu singkat, saya yakin ada di antara Bapak Ibu ada kesan ya, ada kesan ataupun pesan terhadap atau tentang hal yang tadi sudah kita dengarkan. Berapa? Siapa ya Bu ya? Bu Farina? Bu Endang, monggo
buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi saya mau merefleksikan diri juga ya setelah tahu 5 kontrol itu. Tapi ya mungkin sedikit waktu ya. Ini nanti sebelum saya juga apa yang saya rasakan setelah mengikuti destinasi ini tadi. Pertama kemarin saya melakukan, saya pun juga bingung apakah saya masih sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ya. Itu karena saya memang setiap kali dulu menerapkan silakan membuat buku tugas. Buku tugas itu untuk kalian, untuk mengontrol diri kalian, juga penilaian kedisiplinan kalian, kerajinan kalian itu. Nah, kemarin di akhir semester ini saya menyuruh anak-anak mengumpulkan buku-buku tugasnya karena ingin yang saya nilai. Tapi ada beberapa anak yang sama sekali tidak mengumpulkan, bahkan mengumpulkan buku tugas itu bukan buku tugas bahasa Inggris, tapi dikumpulkan dengan penuh berbagai macam. Nah, terus beberapa anak itu saya kumpulkan. Saya memang pada waktu wah ini mau saya hukum, saya kasih, tapi saya terus nyadari wah, padahal percuma nanti kalau cuma saya hukum ya, pasti nggak mau. Terus saya gini, saya kumpulkan beberapa anak itu, saya menyatakan, kamu tahu kenapa kamu saya kumpulkan di sini? Nggak tahu Miss. Nah ini kamu tahu nggak kemarin kenapa tak tulis bukunya yang belum mengumpulkan, tetapi masih saya suruh ke sini, katanya. Ya Miss, saya tahu karena buku saya belum saya sampulin, belum ini, saya belum mengerjakan tugasnya. Ya belum mengerjakan tugas, kenapa bukunya dikumpulin terus gitu. Saya langsung, ini mau dihukum nggak? Ya boleh nggak diulangi lagi kan? Kamu mau mengulangi 1 semester ini? Kayak gitu. Dia diam aja ya, anak-anak dia bisa. Nggak, sekarang saya mau mengasih kalian, silakan buat buku tulis lagi. Ini diberi sampel yang baik, terus menulis kata kerja ini kilobok beberapa, silahkan sebanyak-banyaknya. Ini untuk persiapan kelas 9, kayak begitu. Mereka akan bilang, wah capek Miss. Lah ini tujuan saya untuk biar kalian siap nanti. Bukan ini bukan hukuman, tetapi daripada kamu mengulang ini tadi, mungkin kamu merasa dendam pada saya nanti kan, tapi ini untuk persiapan tuh gimana? Ya Miss ya. Nah ini ya kalau saya rasakan tadi, ya ini saya masih sebagai penghukum atau masih sebagai teman, dan saya juga memberi batas waktu Senin kalau dikumpulkan. Nah itu, nanti apakah tindakan saya ini tadi betul atau salah? Karena ya memang sebaik-baiknya kita harus jadi manajer ya dalam itu. Nah, refleksi yang saya sampaikan itu baik, dua berita yang menyampaikan juga bagus, dan kita sadarlah sekarang apa peran guru kita saat ini, karena memang anak-anak sudah berubah sama sekali ya, sikapnya. Seperti tadi juga saya menegur anak yang ngomong kurang bagus, saya pun tidak saya hukum. Nah ini siapa yang bertindak? Saya ini, oh ya Miss, makasih itu saja. Terima kasih, itu saja Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda ya atas refleksinya dan juga tentang salah satu masalah yang terjadi selama ini beliau selesaikan dengan cara seperti itu. Nah, karena kita adalah pendidik SMP ya Bapak Ibu, anak-anak SMP ini beberapa saya yakin belum bisa menentukan penyelesaian dari masalahnya sendiri. Kita dalam mensikapinya, kita boleh ya menyarankan cara yang terbaik untuk mereka, sehingga nanti dari situ kita harapkan anak-anak tetap muncul rasa tanggung jawab ya Bu ya, dan mandiri. Karena tadi anak-anak tidak mengerjakan tugas di buku yang sesuai, maka Ibu Endang memberikan saran ya,
agar menuliskan di buku, ya. Dan anak-anak ternyata ditawarkan. Nah, ini sudah menurut kita sudah cara yang benar Bapak Ibu ya, bahwa ini termasuk ya langkah untuk menuju restitusi juga, karena tadi Bu Endang juga menawarkan ya bagaimana terusan penyelesaiannya. Karena mereka belum tahu, maka kita boleh ya memberikan saran. Dan untuk kedepannya kita sebagai seorang guru jangan lupa nih Bapak Ibu untuk memang memberikan instruksi itu harus jelas ya, karena anak-anak kita ini perlu apa ya, kita dalam bahasa Jawa namanya greteh nih Bapak Ibu, kita harus selalu mengingatkan ya. Mungkin jika ada hal yang belum jelas kita siap untuk menerima pertanyaan itu pasti. Nih, terima kasih Bu Endang atas refleksinya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup nggih Bapak Ibu? Semoga kegiatan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, insya Allah untuk perbaikan kita dalam mengajar anak-anak kita bahwa mereka ini adalah penerus bangsa yang harus kita siapkan dengan cara merdeka belajar, dengan tujuan agar karakter ini mereka kuat dan akhirnya mereka bisa memperoleh kesuksesan dan dapat mencapai semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Dirasa cukup, mari kita akhiri bersama dengan berdoa dan mengucap tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sylvia, saya guru dari SMP Negeri 1 Ngemplak. Di sini saya sebagai peserta dari desiminasi dari Ibu Aprita Prima dari SMP Negeri 1 Ngemplak. Dan materi tadi yang sudah disampaikan Ibu Aprita sangat-sangatlah bagus berkaitan dengan keyakinan kelas, yang mana kita harus membuat siswa itu meyakini nilai-nilai apa yang harus mereka yakini di kelas. Dan kita juga belajar mengenai 5 teori kontrol, yang mana guru itu harus bisa menjadi seorang manajer untuk anak didiknya, yang mana di sini guru tidak hanya sebagai penghukum atau guru tidak hanya sebagai teman, tapi harus bisa jadi manajer yang mana bisa menyadarkan anak apa tanggung jawab mereka. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.